Yang A, ini yang A baju warna kuning. Ada Agnes, dia namanya Agnes. Yang A ini namanya Agnes, dia usianya 16 tahun. Dia sudah menikah dan hamil anak pertama. Kita lihat ya di foto-foto ini, di gambar-gambar ini yang merupakan anak itu menurut Bapak, Mama, Kakak yang mana? Nah, yang pertama tadi A, dia Agnes, dia 16 tahun, dia sudah menikah dan hamil anak pertama. Agnes ini sudah hamil anak pertama. Nah, yang B, ada adik bayi dalam kandungan. Yang C, yaitu dia namanya Thomas, 18 tahun dan dia adalah mahasiswa baru. Mahasiswa baru ya, Bapak-Mama. Selanjutnya ada D, yang D ini yang pakai baju warna pink, namanya Maria. Maria ini usianya 10 tahun, dia tinggalnya di Kroya. Nah, yang terakhir yaitu ada namanya Yoas. Dia 17 tahun, putus sekolah, bekerja di warung antar barang. Nah, menurut Bapak, Mama, Kakak yang merupakan anak itu yang A, B, C, D, atau E. Bisa pilih lebih dari satu, bisa semuanya bisa. Oke, yang merupakan anak D. Oke, selain D, mana lagi? C. Katanya oke, D, C. Ada lagi? C, D, E. Oke, ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Semua. Ibu Ana sebenarnya sudah bilang ya, tapi tidak terlihat ya. Di sini ada expertnya. Oke, baik. Tadi yang bilang A itu anak siapa? Oke. 1, 2, 3. Oke, ada satu orang yang ingin menjelaskan A itu anak kenapa? Bapak mungkin bisa silakan. Iya, saya tertarik dengan bagi saya pilih semua. A ini anak yang usia 16 tahun dan dia hamil di luar nikah atau hamil sebelum waktunya. Ya, saya baru ini situasi kayak begini di luar nikah. Saya tahu situasi anak situasi ini. Saya selalu orang tua. Saya dapat bahwa anak ini ada dalam segmen berat karena dia di Islam. Saya sebagai orang itu harus memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga supaya jangan dia punya menjawab sekolah tapi tidak itu, tapi harus kita harus sebagai supaya jangan dia ada dalam tekanan berat. Saya sudah seringkali hadapi anak-anak yang masalah ini. Saya selalu bilang sama mereka, masa depannya tidak boleh stop karena masalah ini. Dia harus terus. Dan itu yang saya pikir itu anak yang harus dia punya hak ini harus diperhatikan. Bukan hanya dia, tapi ini juga berpengaruh pada dia punya anak dalam kandungan. Karena anak dalam kandungan itu sudah punya perasaan. Dia sudah tahu bahwa dia punya orang tua sedang dimarahi, dihakimi. Jadi dua orang yang kita hadapi di sini, anak itu dan dalam kandungan. Jadi dan kau pikir bahwa yang di dalam kandungan itu bukan anak, itu anak yang sudah punya perasaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tadi Bapak dan Bapak. Bapak Sergio Mike. Oh ya, Bapak Sergio tadi memimpin doa ya. Ya, Bapak Sergio tadi mengatakan bahwa jadi ada kasus ya Bapak ya, kasus memang yang ditangani oleh Bapak Sergio bahwa ada anak yang hamil di luar nikah, gitu ya Bapak ya. Jadi walaupun sudah mengandung berarti dapat dikatakan itu adalah anak ya Bapak ya. Anak. Oke, baik. Tadi juga sementara ini janin dia sudah berbentuk manusia, maka jawabannya adalah anak. Terima kasih, waktu sudah balik. Oke, saya menambahkan itu B
ini dia kategori anak ya, anak. Kamu tanya, yang makan itu siapa? Ibu, anak juga makan tidak? Makan, oh berarti dia juga anak. Jadi minum susu, makan anak. Oke, baik, terima kasih Bapak Zadio. Tadi dengan Bapak Ishak. Oke, terima kasih Bapak Zadio dan Bapak Ishak. Jadi Bapak Zadio dan Bapak Ishak mengatakan bahwa B ada dalam bayi dalam kandungan itu merupakan anak dia. Oke, baik, selanjutnya kita geser ke selanjutnya yang C. Nah, ini ada Thomas 18 tahun mahasiswa baru. Nah, yang tadi mengatakan anak ada Thomas 18 tahun mahasiswa baru. Oke, kakak ingin berpendapat kenapa dikatakan anak? Karena belum menikah dan masih di bawah umur 21 tahun. Oh, oke, karena belum menikah dan masih di bawah umur 21 tahun, maka dikatakan anak. Oke, masih ya dalam perbuatan hukum. Oke, baik, selanjutnya yang lainnya ada? Oke. Next, selanjutnya kita beralih ke D. Maria 10 tahun dia tinggal di Kroya. Nah, Maria ini anak atau bukan? Anak. Oh, ini semuanya setuju anak. Ya sama. Semuanya juga di tempat lain setuju. Ini Maria semuanya sepakat bahwa Maria ini adalah anak. Oke, yang lainnya E. Yoas 17 tahun putus sekolah bekerja di warung antar makan. Anak atau bukan? Anak. Oh, anak juga semuanya. Anak. Anak, kenapa anak? Ada yang ingin berpendapat? Satu orang. Mengapa dikatakan sebagai anak? Tadi semuanya anak. Ya, ayo. Satu orang ada? Bapak mau Mas? Alasannya kenapa? Karena Pribadinya masih tetap sama dengan yang C tadi, karena dia kalau dia belum menikah dan masih di bawah 21. Oke, belum menikah dan masih di bawah 21 tahun. Oh, masih tanggungan orang tua. Oke, tapi dia sudah bekerja. Dia tidak tanggungan orang tua, dia sudah bekerja. Nah. Ya, menjawab diri sendiri. Mungkin yang 17 tahun itu karena putus sekolah terus kerjanya di warung Di Hading. makanan. Kalau menurut saya itu masih anak, karena sampai 80 kita sudah kawin, tapi kalau kita punya orang tua masih ada, tetap mereka boleh kita anak, kecuali kita punya orang tua sudah tidak ada. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi anak ini memiliki kebutuhan Bapak Mama. Kayak tadi kakak, nah kebutuhannya itu apa? Yang pertama sebagai anak yang rentan. Anak ini kan rentan ya Bapak Mama. Jadi memang harus dilindungi toh. Kalau misalnya tidak ada orang tua, apakah dia bisa hidup? Tidak ya Bapak Mama ya. Kalau misalnya yang masih bayi, apalagi yang masih bayi sekali, dia memang memerlukan orang dewasa untuk hidupnya. Selanjutnya, next lagi kakak, next lagi saja. Nah, selanjutnya ada tergantung tadi. Jadi anak-anak itu tergantung pasti dengan orang dewasa, dengan orang-orang yang memang yang lebih tua. Karena apa ya? Karena dia tidak bisa memfasilitasi dirinya sendiri. Dia tidak bisa membeli baju untuk dirinya sendiri. Dia tidak ada uang, dia tidak bekerja. Dia tidak bisa menyediakan makanan untuk dirinya sendiri. Ya karena dia belum bekerja, dia memiliki hak untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga, berkembang. Berkembang itu dalam hal apa? Yang pertama, pemenuhan gizi untuk anak. Gizi 4 sehat 5 usahakan dulu yang terbaik untuk anak kita. Pasti harus berusaha dulu toh. Sebelum akhirnya kita memang melihat lagi kondisi kita masing-masing. Harus usaha dulu. Selanjutnya berkembang, yaitu berkembang untuk berkembangnya pengetahuannya, yaitu dengan menyekolahkan anak-anak kita. Ingat kalau misalkan di Indonesia itu wajib belajar
Berapa tahun? 12 tahun. Sekarang lagi belajar 12 tahun. Jadi kalau bisa usahakan kita berusaha bahwa menyekolahkan anak-anak kita sampai dengan 12 tahun. Ikut cocok kan di usianya 18 tahun biasanya kalau dia kelas 3 SMA gitu. Ya. Oke, next. Nah ini yang namanya hak anak ini sangat banyak sekali Bapak Mama. Sekarang kita akan ini mengklasterkan yang namanya hak anak dalam konvensi hak anak PBB dia dan UU Perlindungan Anak. Jadi ada 5 hak anak. Ini yang sudah diklasifikasikan ya Bapak Mama karena banyak sekali yang namanya hak anak. Yang pertama yaitu hak-hak sipil dan kebebasan. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh hak-hak sipil itu seperti apa? Hak-hak sipil dan kebebasan. Hak-hak sipil. Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya hak-hak sipil itu seperti apa? Anak mendapatkan anak. Nah, betul sekali Mama, anak mendapatkan akte lahir, kartu keluarga. Nah, di sini Mama, Bapak semuanya anaknya sudah ada akte lahir kan? Ada semua ya, akte lahir, kartu keluarga sudah masuk anaknya. Nah, sudah masuk itu adalah salah satu hak anak, hak sipil dan kebebasan gitu. Sudah ya semuanya anaknya sudah punya akte lahir. Nah, selanjutnya lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, di sini Bapak, Mama diharapkan ada hak apa saja? Hak hidup, tumbuh berkembang, perlindungan, partisipasi. Nah, jadi ini Bapak untuk kita, Bapak Ibu untuk kita lebih mengingat, kita ada tepuk hak nih bisa diajarkan juga nanti ke anak-anak. Seru sekali. Jadi tepuknya seperti ini. Kita sama-sama belajar ya. Jadi 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, hak anak, yes. Nah, begitu ya. Kita begitu ya, sudah apa? Kita sekarang sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, hak anak, yes. Mungkin sekali lagi yang lebih semangat boleh? Oke, baik, boleh. Satu kali lagi ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, bertumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, hak anak, yes. Oke, terus tangan semua. Ini bisa kita hafal-hafal ya, bisa dites banyak anak-anak. Nah, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Jadi kekerasan terhadap anak ini juga dibahas di pasal 15A UU PA 35 2014. Bapak Mama. Next kakak. Oke. Nanti lebih lanjutnya kita akan bahas mengenai kekerasan terhadap anak. Contoh-contohnya itu seperti apa. Tapi kita akan bermain dulu ya, Kakak Aria. Ini namanya permainan tengah tubuh yang akan dipandu oleh Kakak Ari. Silahkan Kakak Ari. Baik. Iya, baik. Terima kasih Kak Aziza. Jadi tadi Kak Aziza sudah jelaskan tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak ya. Nah, sekarang ini kita akan sama-sama, Bapak Ibu izin, nanti kita akan bagikan ke dalam beberapa kelompok untuk kita bermain permainan tengah tubuh. Tapi kita akan bagi kelompok dulu ya. Tadi kalau absensi ada 48 ya, kalau nggak salah 49. Kita akan bagi mungkin 5 kelompok ya, bisa ya. 5 kelompok, jadi isinya 10 ya. Kita bagi kelompoknya mungkin kita akan berhitung saja. Jadi izin ya Bapak Ibu, kita akan berhitung 1, 2, 3, 4, 5 dan kita ulangi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Mulai dari ini, ya kan? Apa? 5, 2, 1. Apa? 1. Sudah semua ya? Oke, baik, berarti ada 51 kayaknya. Bisa menceritakan yang kita dapati. Video. Iya, ditarik. Coba lihat di YouTube. Mendapatkan kekerasan apa? Nanti dijelaskan anak-anak di Supion itu yang Bapak Ibu lihat sering dapat kekerasan apa tuh mayoritas? Sudah kelompok 5, mantap sudah. Jangan putus. Iya, jangan lupa dikasih nama kelompoknya di atasnya ya. Iya, kelompok 2 kan, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 kan, kelompok 5. Kasihan kalian. Iya. Ya ditulis dulu bentuk kekerasannya apa yang sering terjadi anak-anak Supion. Dan kenapa bisa terjadi nanti diceritakan ya. Bisa terjadi kenapa kalau misalnya mendapatkan itu, kenapa sering terjadi begitu. Kami gambar postur atau tubuh perempuan, ya anak perempuan. Tetapi sebelumnya kami minta maaf kalau dalam penjelasan atau presentasi kami ada sedikit kesalahan atau apa, nanti baru kita atur sama-sama. Oke, yang pertama rambut. Kalau sering kita lihat ada anak-anak yang berkelahi mungkin gara-gara pacar kah, apa? Itu biasa perempuan itu lupa menarik rambut. Itu yang pertama. Yang kedua mata. Mata ini kami membuatkan ini karena sering terjadi kalau salah main mata dapat tubuh sering berulang mata masak mata kotak. Bagian yang berikut yaitu bagian pipi sering ditampar. Berikut telinga juga sering ada orang tua yang cubit telinga. Sedangkan kalau telinga ini untuk perempuan kalau dia pasang anting kelihatan cantik. Tapi biasa juga orang tua cubit. Yang berikut kekerasan berikut bagian tangan sering dicubit. Bagian tangan terus yang berikut bagian bagian dada, buah dada dan kelamin. Di sini kami golongkan termasuk kekerasan karena ada juga yang biasa izin baik-baik, ada yang pakai kekerasan yang sering kita bilang ada yang dapat berkosa dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan.
atas presentasi kami. Kasar, sehingga dia mencari tempat yang mungkin dia rasa nyaman. Jadi di dalam keluarga dia selalu disalahkan, ada apa-apa dia selalu dipukul. Akhirnya dia pergi untuk mencari kenyamanan. Jadi dia keluar, mungkin ketemu dengan teman-teman, ajak-ajak untuk minum miras. Akhirnya dia kecelakaan, dan di sini Bapak Ibu guru bisa lihat, Bapak Ibu dan Mama masih ingat sekolah jadi sudah Oke, jadi maaf, yang izin ini di sini karena dia kecelakaan, Bapak Ibu dan ya, jadi di sini ada dia pakai motor, ada kecelakaan, terus tangannya patah atau cacat, jadi tangannya putus. Terus di sini ada luka juga di Kalau misalkan ada anak yang sangat mengesalkan, yang bandel katanya cewek, nah itu termasuk kekerasan fisik. Selanjutnya ada menampar, tadi menampar anak, ada juga menendang anak juga termasuk ke dalam kekerasan fisik. Selanjutnya ini dari 5 kelompok memang kebanyakan menuliskan mengenai kekerasan fisiknya, Mama ya. Karena memang kebanyakan yang terlihat, itu mengenai kekerasan fisik. Tapi ada juga Mama mengenai kekerasan psikis atau mentalnya terganggu. Tadi ada beberapa kelompok yang bilang bullying, kata-kata kasar yang menyebabkan hatinya terluka. Kita bisa flashback lagi Bapak Mama, kita bisa mengingat-ingat ketika kita waktu kecil, kita disebut gendut kau, bodoh kau. Bapak Mama terluka tidak? Terluka ya. Kalau misalkan Bapak Mama ketika kecil itu namanya bullying Bapak Mama. Kalau bahasa sekarang bullying ya, bahasa dulu mungkin belum ada ya yang namanya bullying ya. Sekarang sudah banyak itu bullying. Hati kita terluka, hati anak terluka. Apa ini? Banyak anak-anak tuh, Mama kalau misalkan bodoh kau, jadi anak-anak minder biasanya. Anak-anak minder, terus anak-anak malas belajar. Karena saya dibilang bodoh, kenapa saya harus belajar? Nah, biasanya anak-anak seperti itu. Karena sudah dicap bodoh, ya sudah saya tidak akan belajar. Nah, itu Bapak Mama, jadi hati-hati juga ya ucapan kita ya Bapak Mama ya. Selanjutnya ada membentak, anak-anak dibentak, diancam. Biasanya kalau di rumah kalau anak disuruh, misalkan tadi katanya disuruh keluar tidak mau, mamanya membentak, karena anak tidak mau. Selanjutnya ada mempermalukan, mengabaikan, menjadikan anak sasaran kemarahan. Tadi ada yang mempermalukan itu, contohnya kekerasan anak perempuan dibotakin ya Bapak ya, itu dibotakan. Memang di satu sisi kekerasan secara fisik, tapi di satu sisi yang lebih besar adalah kekerasannya secara mental, psikis. Anak perempuan loh Bapak Mama, anak perempuan tapi dibotaki, malu toh. Anak perempuan kan biasanya rambutnya panjang toh, atau rambutnya adalah tidak sampai botak, yang diraba alat kelaminnya, itu sama saja namanya kekerasan seksual. Mau anak laki-laki, anak perempuan sama saja ya Bapak Mama. Kita tidak membeda-bedakan, itu sama saja namanya kekerasan seksual. Kemudian mencium. Nah, anak, jadi Bapak Mama kalau yang punya anak jangan sampai dicium-cium orang, secara sembarangan. Apalagi orang yang tidak dikenal dicium. Itu. Dicium, kemudian pemerkosaan ini sudah pasti ya, Bapak Mama semuanya pasti sepakat. Yang namanya pemerkosaan itu pasti kekerasan seksual. Ini Bapak Mama juga sudah tahu. Nah, selanjutnya ada di sini kekerasan seksual ada 2 Bapak Mama. Tadi yang sudah saya katakan itu namanya seksual kontak.
Kabupaten Sidoarjo ini satu juga bapak-bapak. Jadi jangan sampai ibu-ibu yang sudah melahirkan dengan jangan bawa anak sampai dengan melahirkan bapak-bapak datang kemari bagaimana. Tapi kita bicara soal anak itu mulai dari dalam rahim, kandungan sampai 1 hari sebelum 18 tahun masih dalam kategori perlindungan anak. Anak yang masih harus dilindungi. Setelah 18 baru itu sudah bisa mandiri. Mungkin bagian perlindungan anak yang jauh lebih hebat dari saya. Hanya ini saya bicara seputar keluarga saya. Bagaimana mendidik saya dan suami saya mendidik anak sampai jadi memanusiakan anak saya sampai anaknya menjadi manusia dan memanusiakan orang lain seperti itu. Jadi saya mohon juga di sore hari ini untuk mengakhiri kegiatan maupun masih berlanjut tim kita hari ini. Sebelumnya kita lihat bahwa Mama ya tentang kesehatan mental. Pertanyaan yang pertama, merasa khawatir dan stres saat pandemi saat itu ya adalah hal yang normal, benar atau salah? Silakan coba kita, makanya Bapak, semua ibu yang di belakang silakan maju terlebih dahulu ya, kursi-kursinya biar digeser terlebih dahulu. Coba, ayo kita berbaris, benar atau salah? Coba. Benar berbaris di sebelah kiri saya dan salah berbaris di sebelah kanan saya. Begitu. Coba ayo, Bapak, Ibu yang di belakang masih silakan maju. Benar atau salah ya? Silakan Bapak, Ibu. Silakan yang masih di ujung-ujung untuk keluar dari bangkunya terlebih dahulu. Ya, maju saja lagi. Maju saja lagi. Benar atau salah nih? Ayo. Oh, mayoritas benar sih ya. Ada yang jawab salah tidak? Ada yang jawab salah? Ada yang jawab salah? Bapak salah? Benar di sini. Salah di sini, bagi saya nih. Ayo. Salah? Siapa yang jawab salah? Bapak jawab salah? Wah, jawab salah. Oke, berarti mayoritas benar. Benar. Yang salah siapa? Ada berapa orang? Oh, ibuannya juga jawab salah. Silakan. Benar atau salah? Salah ya. Kita akan lihat tanggapan dari yang mungkin yang kelompoknya sedikit dulu nih. Salah. Kenapa salah Bapak? Kira-kira. Ya, dari pertanyaannya, Profesor Khawatir terus pandemi itu bagi kami artinya salah karena jangan stres, tetapi itu salah satu obat untuk mengejar dari pandemi. Jangan stres. Jawabnya salah. Jangan stres. Jangan stres. Baik. Terima kasih. Jangan stres katanya. Kalau dari kelompok yang jawab benar, mayoritas jawab benar banyak sekali. Nah, apa ini jawabannya kira-kira? Ada alasannya? Siapa yang mau memberikan alasan? Satu orang saja. Bapak. Ada alasan singkat saja dari teman-teman. Alasan lagi. Kalau menurut saya dari kelompok benar ini, memang stres itu normal karena yang merasa stres itu dalam keadaan sadar normal dan dia tidak setuju terhadap pandemi. So pandemi adalah satu serangan yang bukan datang untuk membangun kita tapi mematikan. Terima kasih. Baik. Next saja ya. Kita langsung lihat jawabannya ya. Kakak next jawabannya ya. Ya, jadi sebenarnya jawaban Bapak ini maksudnya juga benar. Jangan stres, jangan pandemi. Tapi kalaupun stres, itu hal yang wajar. Itu hal yang normal. It's okay untuk stres. Ya, kita akan next belum duduk ya. Belum duduk. Salah. Ayo, benar atau salah? Ayo, ada yang jawab benar. Silakan coba yang ikut ya. Ibu ikut silakan. Ada yang jawab benar, ada yang jawab benar, ada yang jawab benar. Tidak ada. Jawab salah semua. Oh, berarti salah ya, bukan penyakit turunan tadi. Berarti salah ya. Oh salah. Kenapa salah? Ada jawaban yang berani menjawab?
bukan ya? Salah. Bukan penyakit keturunan. Apa? Biasanya karena depresi atau khawatir yang berlebihan. Oh, biasanya karena depresi ya. Oke, ada lagi? Kenapa? Berarti bukan penyakit keturunan, bukan? Ya, kenapa? Kenapa? Karena tapi dari ibunya apa memang tadinya Tuhan. baik, karena berarti karena lingkungan ya, dibentuk ya. Secara mental itu berarti dibentuk ya. Kita lihat ya jawabannya apa. Jawabannya apa? Ceng, salah. Kan berarti jawabannya salah semua. Salah semua. Ya betul. Penyakit kesehatan mental bukan penyakit keturunan. Tidak dituruni lewat gen. Mereka dibentuk oleh lingkungan. Ya. Atau kayak Betul, kecuali mungkin ada penyakit-penyakit yang bawaan gen itu seperti misalnya penyakit-penyakit yang medis sekali seperti gula, yang itu pun tidak dikatakan misalnya apa anaknya langsung penyakit gula, beresiko lebih besar saja. Kalau kesehatan mental tidak terbukti itu adalah bawaan gen. Baik, next kita akan pertanyaan selanjutnya masih ada. Ya. Masalah kesehatan mental hanya dialami orang dewasa saja. Langsung salah jawabannya ya. Oke, salah semua ya. Kalau begitu kita langsung lihat aja jawabannya deh. Kalau salah semua. Oke, biar salah semua betul. Jadi ingat, anak-anak juga punya akan mengalami masalah kesehatan mental kalau diapain.